Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penyuluhan mengenai kepemimpinan di mana kita sudah sampai pada bagian yang ketiga, yaitu kerjasama. Nah, kerjasama sendiri merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kepemimpinan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai komunikasi, kemudian yang ketiga ini adalah kerjasama. Nah, kerjasama itu apa sih? Dan sebelum kita masuk ke kerjasama, kita akan melihat hubungan kerjasama dengan komunikasi. Ternyata untuk komunikasi dan kerjasama itu terkait erat. Artinya di dalam sebuah kerjasama itu membutuhkan komunikasi. Nah, komunikasi itu dibutuhkan agar proses kerjasama bisa dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian pengertian kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam menjalin kerjasama itu perlu dilakukan pemahaman terhadap individu, di mana pembagian tugas dapat dilakukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki seseorang, sehingga tugas yang diberikan itu bisa dikerjakan dengan baik. Kemudian unsur yang terkandung dalam kerjasama itu ada orang yang melakukan kerjasama, kemudian ada interaksi dan tujuan yang sama. Nah, pembagian tugas itu harus disesuaikan dengan kepribadian dan keterampilan setiap individu dalam tim. Misalnya orang yang jago Android, dikasihlah kamu bagi tugas untuk bikin aplikasi Android. Atau misalnya yang jago bikin web, bikinlah web, misalnya front end atau back end. Itu tentu perlu disesuaikan. Selain itu, antar individu itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi kayak yang tadi, ini bikin aplikasi buat Android, ini aplikasi web, atau aplikasi buat laptop gitu. Jadi supaya cepat selesai gitu. Sehingga dalam melakukan kerjasama itu keterampilan gak cukup, tapi perlu ada komitmen dan kemauan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nek pada ilang-ilangan ya pekerjaan itu tidak bisa dilakukan dengan baik. Artinya orang nyuruh, ayo jam sekian kita kerjakan, tapi masih ada kegiatan ini, kegiatan itu, dan akhirnya malah tidak jadi terlaksana. Itu kan malah membuat pekerjaan menjadi tidak selesai, apalagi kalau misalnya lomba dan semacamnya. Kemudian hal yang diperlukan untuk membangun kerjasama yang baik, tentu saja ini menentukan tujuan tim, menentukan komitmen, membangun kepercayaan, kemudian memberikan waktu bagi tim untuk berkembang, menciptakan rasa memiliki tim dan kegiatan, menentukan keterampilan yang dimiliki, saling memberikan dukungan, sama memberikan bimbingan ketika terjadinya kegagalan. Artinya kalau gak jelas tujuannya, ya susah ketika misalnya mau membuat kerjasama. Ini tadi juga saya bilang, kalau gak ada komitmen ilang-ilangan, ya pasti gak akan berjalan dengan baik, pasti gak selesai. Kalau ini saling gak percaya juga gak akan bisa berjalan dengan baik gitu. Kayak misalnya, saya gak percaya si ini kerjaannya jelek, si ini suka nipu begini begitu. Ya gak bisa. Kemudian tujuan kerjasama ya tentu aja supaya lebih efektif dan cepat selesai pekerjaannya. Kemudian ini meningkatkan kesatuan dan persatuan, membuat antar individu yang bekerja saling mengenal satu sama lain, dan menjadi sarana mengemukakan opini dan pendapat. Jadi misalnya ada ide A, mau dikasih tahu nih ke ketuanya. Ketua juga harus mau mendengarkan masukan dan ide dari anggota, gak boleh maunya menang sendiri. Gitu ya. Kemudian manfaat itu kurang lebih hampir sama dengan tujuan tadi. Ya mungkin yang mengurangi stres karena pekerjaan bisa terdistribusi dengan baik. Yang satu ngerjain Android, yang satu ngerjain web. Nggak semuanya ngerjain Android web. Kalau gitu kan capek. Kemudian kemampuan berkomunikasi juga bisa, mendatangkan ide besar juga bisa ya. Kemudian yang ini juga sama. Jadi meningkatkan kesatuan dan persatuan, mempererat ikatan juga bisa. Semakin sering kerjasama, maka akan semakin orang itu merasa saling membutuhkan begitu.
Kalau meringankan, mempercepat udah pasti ya. Kemudian contoh kerjasama itu bisa dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan juga regional. Untuk anak-anak dan remaja seusia kita, kerjasama itu bisa di lingkungan di ini, rumah, sekolah, dan masyarakat. Kalau regional itu masih belum bisa. Teman-teman harus belajar yang rajin supaya bisa menjadi orang yang berpengaruh di pemerintahan. Kemudian ini contoh kerjasama di lingkungan rumah ya jelas lah. Menjaga kebersihan rumah, terus melaksanakan tugas sebagai anggota keluarga, misalnya ngepel lantai, nyapu, kemudian mencuci piring, itu harus dikerjakan dengan baik. Kemudian kalau misalnya liburan keluarga, itu perlu didiskusikan dengan pendapat anggota keluarga yang lain. Jangan maunya menang sendiri. Kemudian di lingkungan sekolah juga hampir sama, mengikuti piket, terus mengikuti kerja kelompok dengan baik, jangan cuma numpang nama doang, jangan cuma aku ikut kelompok ini tapi nggak mau kerja, orang lain yang kerjain, itu ya nggak boleh sebetulnya. Dan kalau di MIT kayak gitu bisa kena penalti. Tapi ya udah itu intermezzo aja. Teman-teman tidak usah berpikir sampai terlalu jauh ke situ. Tapi misalnya teman-teman kalau kerja kelompok harus ikut memberi kontribusi. Jangan hanya numpang nama. Dengan demikian kemampuan teman-teman juga bisa terasah. Kemudian ini kerjasama di lingkungan masyarakat. Mengikuti ronda, menghormati tetangga, mengikuti musyawarah, dan mengikuti kerja bakti. Saya yakin di tempat teman-teman juga ada ya yang namanya kerja bakti. Itu harus teman-teman ikuti dengan baik. Jangan sampai bolos kerja baktinya. Kemudian kerjasama yang lebih kompleks ini seperti yang tadi saya bilang, baru bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman udah besar. Kemudian ini beritanya juga ada, misalnya hubungan kerjasama Indonesia dengan negara lain di bidang investasi, kesehatan, dan semacamnya. Mungkin supaya lebih jelas, ini contoh kerjasama antara presiden dengan gubernur DKI. Misalnya ini katakanlah dalam pembangunan MRT lah katakanlah, atau misalnya LRT lah. Jadi antara mereka berdua, Pak Jokowi dan Pak Anies kan saling berkomunikasi kan di dalam misalnya membangun MRT. Ini pembangunan udah sampai mana progresnya, apa yang dibutuhkan, biayanya berapa. Tentu ada kerjasama di antara mereka berdua. Kemudian ini waktu itu saya ikut bukber sama teman saya. Ini jadwal bukber itu juga harus didiskusikan dengan baik. Ini tentu perlu komunikasi yang baik ketika menentukan jadwal bukber yang tepat. Itu gimana? Atau misalnya pas pandemi, gimana deh biar bisa bukber? Prokesnya gimana? Lalu ini, tentu ini kalau liburan keluarga, itu harus diskusikan. Mau liburan kemana? Biayanya berapa? Yang ikut siapa aja? Kalau kemudian ini adalah class meeting. Artinya, gimana sih supaya kita bisa menang, kayak misalnya ini teman-teman, misalnya siapa lawan siapa gitu. Artinya triknya gimana toh caranya ben iso menang biar bisa jadi juara satu kelas meeting. Banyak contoh kerjasama yang lain, tapi ada kerjasama yang tidak boleh dilakukan, misalnya kerjasama waktu ujian. Kalau kerjasama waktu ujian itu kalau ketahuan guru udah nilainya 0 atau dikurangin nilainya kayak ini gini, atau misalnya kayak pencuri, perampok atau orang yang memalsukan identitas. Kalau sekarang kan banyak toh yang suka memalsukan hasil rapid test atau apa gitu di berita. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa berbahaya. Kalau misalnya orang itu positif nularin yang lain, kasihan. Ya toh? Kemudian akibat kerjasama yang negatif tadi udah ya. Ini nilainya dikurangin. Terus pikiran jadi gak berkembang. Udah biasa nyontek, udah biasa tanya temen. Begitu ngerjain UN yang pengawasannya ketat gak bisa nyontek.
ya udah, eh, kalian juga pikirannya nggak berkembang karena terlalu eh, mengharapkan orang lain. Kemudian ini jika yang tadi ya, memalsukan rapid test, memalsukan swab test, merampok, mencuri, itu kalau dilakukan bisa kena pidana, bisa masuk penjara, bisa kena denda, gitu ya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penyampaian yang masih kurang jelas. Jika ada yang belum jelas bisa teman-teman tanyakan di grup WA atau PC saya secara pribadi ya. Untuk kuisnya, linknya itu akan dibagikan bersamaan dengan dibagikannya video ini. Eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di tahap selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan. Masih berkaitan dengan materi PMR. Itu aja ya.